Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kesehatan ya. Dan seperti biasanya guys-guysku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian untuk mencari sesuatu hal menarik apa dari dunia entertain. Karena dengar-dengar ada yang rame, ini masalah sawer menyawer di salah satu daerah di Indonesia. Tapi habis itu menimbulkan pro dan kontra gitu loh, gara-gara uang sawerannya kok banyak bener sampai ratusan juta gitu. Sudah bisa ketebak kan siapa? Kalau belum, yuk kita tonton videonya berikut ini. Iya, iya. Alhamdulillah ya Allah, nggak sia-sia kan perjalanan jauh. Ya sebulan sekali ya oke lah. Terima kasih untuk dari Sidra, pokoknya kalian the best. Kurang lebihnya aku minta maaf, semoga diundang lagi. Amin. Ya kan, aku bilang apa? Udah dapat satu mobil kan? Gitu. Nah, sisanya aku bagi-bagi ke anak-anak. Ya, ini bukan rezeki aku guys. Ini rezeki anak aku. Ini rezekinya Azam. Alhamdulillah ya Allah. Dari sini Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ratusan warga, mahasiswa dan organisasi keagamaan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan melakukan aksi unjuk rasa pasca viralnya video Natalie Holscher yang tampil di klub malam di Sidrap dan mendapat saweran ratusan juta rupiah. Bupati Sidrap pun bereaksi keras meminta klub malam tersebut ditindak. Inilah video viral saat DJ Natalie Holscher tampil di salah satu klub malam di Kabupaten Sidrap dan memantik kemarahan warga. Diketahui saat tampil di klub malam di Sidrap, Natalie mendapatkan saweran sebanyak ratusan juta rupiah. Terima kasih untuk dari Sidra, pokoknya kalian the best. Kurang lebihnya aku minta maaf, semoga diundang lagi. Warga yang marah berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sidrap Kamis siang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kericuhan tidak terhindarkan saat ratusan massa dari berbagai elemen termasuk mahasiswa memaksa masuk untuk menemui anggota DPRD Sidrap. Pengunjuk rasa meminta kepada anggota DPRD Sidrap agar klub malam tersebut ditutup. Video Natalie Holscher yang viral tersebut juga membuat Bupati Sidrap kecewa dan meminta jajarannya untuk menindak klub malam tersebut. Mengapresiasi aspirasi dari ormas yang ada. Sudah 2 hari ini akibat dari kegiatan yang dilakukan salah satu DJ dari Jakarta, ya ini tidak sesuai adab dan etika orang Sidrap. Sudah saya sampaikan tadi malam kepada artis DJ itu supaya meminta maaf ke orang Sidrap. Sudah saya kebetulan terfasilitasi untuk meminta maaf atas apa aktivitasnya yang ada di Sidrap. Viralnya video Natalie juga membuat salah satu anggota Komisi 3 DPR RI, Rusdi Mase, live di TikTok dan meminta Natalie untuk membuat konten promosi wisata dan kuliner, bukan membuat konten saweran. Namun para pendemo menolak Natalie untuk datang kembali ke Sidrap. Video mantan istri komedian Sule ini viral dan membuat geger warga Sidrap saat tampil sebagai DJ di salah satu klub malam di Sidrap dan mendapat saweran ratusan juta rupiah. Video ini sempat diunggah Natalie Holscher di akun media sosialnya, namun langsung dihapus begitu mendapat kecaman dari warga Sidrap. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Nah itu dia unjuk rasa yang digerakkan oleh rakyat warga Sidrap gitu ya, yang pada akhirnya tidak ingin Natalia itu datang ke sana lagi, apalagi konteksnya ini kan DJ seperti itu. Tapi ini ada kabar juga kalau misalkan Natalie ini diajak untuk ke sana bukan sebagai nge-DJ tapi mempromosikan daerah sana, teman-teman. Promosikan wisatanya, makanannya, dan lain-lain. Bukan cuma sawerannya saja. Oke Pak, siap. Ya, dan oke, nanti di hijau saya baru kasih tahu yang sasaran sebenarnya, ya. Tapi itu saya jamin pasti kamu mau. Ya, siap.
Ya, Berarti nanti aku DM lewat akun aku ya. iya boleh. Oke Bapak, salam kenal guys. Jangan lupa follow guys. Nanti aku akan kasih draft lagi ya guys ya. Jadi kalian harus serbu Bapak Haji Rusdi. Oke, makasih Natali. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh teman-teman, Natali dibujuk datang lagi ke Sidrap untuk minta maaf. Oh ini yang tadi ujuk rasa tadi sama masih di satu ya, di ujuk rasa tadi. Sepertinya mereka Nama marah Natalie itu, Holscher gitu ya. kembali menjadi sorotan publik setelah sebuah insiden di salah satu tempat hiburan malam atau THM di Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap, Sulawesi Selatan menuai kecaman dari berbagai pihak. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 12 April ketika Natalie yang beraksi sebagai DJ disawer uang oleh pengunjung THM. Insiden ini terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial, menampilkan momen para pengunjung naik ke atas panggung dan menghamburkan uang di sekitar Natalie. Oke, kalau menurut kalian gimana nih teman-teman? Apakah kalian sepakat sama yang unjuk rasa tadi, meminta Natalie ini datang ke sana untuk minta maaf, atau hal itu lumrah biasa aja terjadi gitu loh? Ya memang ini kan kemarin Natalie sempat heboh gara-gara uang sawerannya segitu banyaknya. Lantas apakah itu kemudian membuat Natalie tidak boleh lagi gara-gara itu atau kayak gimana? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh, kita dapat kabar bahagia teman-teman. Ini ada Brandon Salim dan juga Andika Dika Hikmawan. Dika siapa? Hikmawan, bukan Hikmawan ya. Dika siapa? Aku lupa nama lanjutannya. Ini pada akhirnya menikah. Kelihatan. Oh, perdana banget nih manggilnya istri saya. Pakai penekanan. Hal yang pertama ini pakai penekanan. Saya dan istri saya itu. Ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang udah hadir malam ini. Tepuk tangan dulu untuk semuanya yang udah hadir. Thank you very much udah mengisi warnai malam kita. The two most important days in my life. The day I was born and the day I was Thank you. Saya sama Pernikahan udah siap. Tahun ini atau tahun depan? Pernikahan dia harus siap pokoknya. Aku ada deadline. Tahun ini atau tahun depan? Tahun depan. Oh, ternyata sudah dikode sama Dikanya gitu ya untuk menikahi Dika. Tuh kan, ya ampun memang so sweet sekali ya. Ya ampun. Tapi teman-teman ya, di tengah-tengah kita mendapatkan kabar bahagia dari Brandon Salim dan juga istrinya, kita barusan mendapatkan kabar duka karena Paus Fransiskus sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Paus Fransiskus yang memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio merupakan paus berkebangsaan Argentina yang terpilih sebagai paus ke-266 pada konlav 13 Maret 2013. Lahir pada tanggal 17 Desember 1936, sebelumnya Paus Fransiskus juga merupakan uskup agung Buenos Aires. Ayah Paus Fransiskus bernama Mario, merupakan seorang imigran Italia yang bekerja di perkeretaapian sebagai seorang akuntan.
Sebelum memilih jalan imamat, Paus Fransiskus merupakan lulusan teknisi kimia. Setelah lulus, ia memilih masuk seminari tinggi keuskupan Villa Devoto pada tanggal 11 Maret 1958. Paus Fransiskus masuk novisiat Serikat Yesus. Kemudian ia menyelesaikan studinya di bidang humaniora di Chili pada 1963. Kembali ke Argentina untuk kelulusan dengan gelar sarjana filsafat dari Colegio de San Jose di San Miguel. Pada 1967 hingga 1970, Paus Fransiskus memilih untuk kembali belajar teologi dan tentunya memperoleh gelar dari Colegio de San Jose. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya pada 1970 hingga 1971 di Universitas Alcalá de Henares, Spanyol. Pada 22 April 1973, ia mengikrarkan kaul kekalnya bersama para Yesuit. Kemudian sebelum melanjutkan perjalanan hingga sampai terpilih sebagai Paus Gereja Katolik tertinggi dunia, pada Maret 1986, Paus Fransiskus pergi ke Jerman untuk menyelesaikan tesis doktoralnya. Karir gerejawinya semakin cemerlang pada 1992 ketika ia diangkat menjadi uskup tituler AUCA dan uskup auxiliar Buenos Aires. Setahun kemudian ia dipercaya untuk memegang posisi penting sebagai Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Buenos Aires. Dedikasinya yang luar biasa akhirnya membawanya diangkat menjadi kardinal pada 2001. Puncak dari perjalanan panjang ini terjadi pada 2013 ketika ia terpilih sebagai paus melalui konlav kepausan. Hingga saat ini ia menjadi paus ke-266 dalam sejarah gereja Katolik sedunia. Selain itu, ia merupakan seorang paus pertama yang berasal dari benua Amerika. Ini ada pesan terakhir dari Paus untuk menyerukan gencatan senjata tuh. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Sono vicino alle sofferenze dei cristiani in Palestina e in Israele, così come a tutto il popolo israeliano e a tutto il popolo palestinese. Preoccupa il crescente clima di antisemitismo che si va diffondendo in tutto il mondo. In pari tempo il mio pensiero va alla popolazione e in modo particolare alla comunità cristiana di Gaza, dove il terribile conflitto continua a generare morte e distruzione e a provocare una drammatica e ignobile situazione umanitaria. Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia pada tahun lalu, tepatnya tanggal 3 hingga 6 September tahun 2024. Sebuah kunjungan kenegaraan dan pastoral yang menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Kunjungan ini adalah kunjungan ketiga bagi seorang paus ke Indonesia setelah Paus Paulus ke-6 pada 1970 dan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Ada sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus ketika berkunjung ke Jakarta. Ada pertemuan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di Istana Merdeka, kemudian pertemuan dengan tokoh antar agama di Masjid Istiqlal, kemudian juga menggelar Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno. Paus Fransiskus juga mengadakan dialog dengan uskup, imam, dan tokoh gereja di Gereja Katedral, serta mengunjungi kunjungan terowongan silaturahmi antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral.
Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia merupakan momen bersejarah setelah 35 tahun kunjungan Paus sebelumnya. Kunjungan ini menjadi penguatan toleransi antar agama dan persaudaraan. Paus Fransiskus ketika berkunjung ke Masjid Istiqlal pun juga disambut oleh Imam Besar Nasaruddin Umar yang kini juga menjabat menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Kunjungan ini juga diambil sebagai makna menunjukkan citra aman dan toleran Indonesia di mata dunia. Paus Fransiskus melakukan kunjungan kerasulan ke Asia dan Pasifik, dan Indonesia adalah salah satu negara yang dikunjungi. Selain Indonesia, Paus juga mengunjungi Papua Nugini, Timur Leste, dan Singapura. Oh, itu waktu momen ketika Paus Fransiskus ini berkunjung ke Indonesia dan juga sekaligus dikasih tahu tempat-tempat mana aja yang sudah dikunjungi oleh beliau ini, seperti itu. Dan tadi sebenarnya sudah di-spill ya, daerah-daerah mana, tempat-tempat mana yang Nah itu tadi teman-teman informasi kita hari ini, kira-kira gimana kabar Nah itu tadi teman-teman informasi kita hari ini, kira-kira gimana nih menurut pendapat dari kalian semuanya? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa.